Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rahayu, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Berikut video PPL aksi 2 saya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Morsidi memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik ya. Saya mau cek dulu kehadiran kalian ya. Oke, muklis yang tidak hadir hari ini ya. Baiklah, setelah ibu absen ya, kita akan memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu biar semangat. SMK Bisa. SMK Beda. ya, terima kasih. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran ya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian, antara lain tentang klasifikasi industri, lingkup usaha, penerapan K3LH. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertama, peserta didik mampu memahami proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian yang mencakup klasifikasi industri. Yang terakhir, peserta didik mampu mendiagnosis jenis limbah dan penanganannya pada proses bisnis industri pengolahan hasil. Sekarang kira-kira di industri ya, industri yang ada di dekat di sekitar daerah kita ini ada tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada tidak sanitasinya yang dilakukan di situ dan bagaimana bentuk sanitasinya? Coba, siapa yang bisa? Ya aja Pak? Iya, sebelumnya itu ada video. Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk petani kelapa sawit. Saat bekerja di perkebunan sawit, petani menghadapi berbagai macam resiko bahaya, seperti terpapar bahan kimia yang beracun atau tertimpa tandang buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. Prinsip K3 bertujuan untuk melindungi petani dari bahaya-bahaya tersebut saat sedang bekerja di perkebunan sawit. Menurut undang-undang, ada beberapa syarat K3. Di antaranya, 1. Menangani dan mencegah kebakaran. 2. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 3. Memberi alat perlindungan diri. Petani perlu berhati-hati dengan sumber bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja. Misalnya, setiap kali petani pergi ke kebun untuk menyemprotkan pestisida, petani
petani beresiko keracunan zat-zat berbahaya dari pestisida tersebut. Selama jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Kecelakaan kerja juga dapat terjadi saat sedang beraktivitas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya prosedur keamanan, terbatasnya sarana, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan di antara petani untuk mempraktikkan cara bertani yang aman. Hal ini dapat menimbulkan cedera, kerusakan alam, hingga pencemaran lingkungan. Sistem K3 dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi petani sawit. 2. Melakukan identifikasi bahaya yang umum terjadi di perkebunan serta menyusun strategi untuk menangani dan mencegah resiko kecelakaan. 3. Membuat prosedur dan aturan tentang K3. 4. Memastikan petani menaati peraturan K3. Yang materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Mari mempraktekkan budaya kerja yang aman untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya. Nah, kita menyimak video tadi ya. Jadi tentang kesehatan dan keselamatan apa? Kerja K3. Kira-kira siapa yang bisa mengemukakan masalah yang ada pada tayangan video tadi dan kira-kira bagaimana cara penanganannya atau solusinya? Siapa yang berani mengemukakan pendapat? Ayo angkat tangan. Coba aja. Pertama, mudah terpapar bahan kimia yang beracun. Solusinya memberikan APD kepada setiap pekerja dan pengunjung di perkebunan. Yang kedua, sering terjadi karyawan tertimpa tanda muat kelapa sawit. Solusinya memberi pertolongan pertama pada kecelakaan dan kepada karyawan yang terkena tertimpa tanda muat kelapa sawit. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Solusinya memberi kesadaran kepada para pekerja untuk menjaga lingkungan. Oke, baik. Kita lanjut ke pembagian kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama ya, Jenny atau Fitria, Claudia, Naya, Morsidi dan Gunawan. Nah, di sini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian ya berkelompok bekerja dengan baik ya. Kalian harus bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Jangan satu orang kerja yang lain bermalas-malasan. Tidak ya, satu kelompok harus solid bekerja. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompoknya masing-masing berkumpul di meja kelompoknya masing-masing ya. Silakan ambil posisi. Formatif itu kan pilihan ganda. Ya, misalnya formatif apa? Nah, cukup kan? Depan.
Soal formatifnya sudah diselesaikan juga. Yang 5 pilihan ganda. Itu juga nanti dikumpulkan. Kalau yang sumatif, kalau tidak sempat lagi waktunya buat PR saja di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Oke? Gimana? Kelompok 1, 2, 3, gimana pengerjaan LKPD-nya sudah selesai semua? Oke. Kita melakukan presentasi per kelompok. Yuk. Kita ice breaking dulu ya. Split banana, split banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, poop banana, poop banana. Ya, sip. Oke. Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan peserta didik 1. Deskripsikan berbagai macam industri pengolahan hasil pertanian, golongan atau klasifikasi industri pada gambar di samping. Industri rumahan, home industri tempe, home industri tahu termasuk industri kecil, industri kelapa sawit termasuk industri besar, karet termasuk industri besar. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang menanggapi. Kalau ada yang belum jelas silakan. Baik, apakah tidak ada? Ya, ibu menanggapi ini yang ini. Yang 5 sampai 9 orang atau 5 sampai 9 orang yang ini yang industri kecilnya tadi kedengaran itu 5 sampai 9 orang. Ya, berarti salah dalam penyebutan gunawan ya. Dan perbaiki lagi tulisannya 5 sampai 19 orang. Nah yang ini yang dicek terlebih dahulu itu apanya tuh? Yang dicek terlebih dahulu itu apanya? Ya apanya? Ya. Oke. Nah yang lain? Sudah jelas yang lain tuh? Baik, saya akhiri. Terima kasih sudah menanggapi presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, dari hasil diskusi tadi kita dapat menyimpulkan ya kan? Ketiga kelompok tadi, silakan. Ayo angkat tangan siapa? Ayo bintang, silakan bintang. Klasifikasi industri berdasarkan keputusan Menteri sebagai berikut: industri kimia dasar, industri logam dasar, aliran industri kecil, industri pariwisata. Penerapan yang dibutuhkan setelah 3 LH antara lain menyediakan APD di tempat kerja, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya, menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar, menyediakan penunjangan kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan kerja. Demikian penyimpulan yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bintang ya, telah mengambil intisari atau menyimpulkan dari hasil presentasi teman-teman kalian ya. Nah, jadi klasifikasi industri itu menurut peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan jumlah karyawan ya, yang kita pelajari hari ini yaitu industri apa tadi? Kecil, menengah, dan industri besar ya. Kita sesuaikan dengan jumlah karyawannya. Nah, berikut juga dengan contoh-contoh produk industri menengah. Eskimos, Abon, pesan apa?
Iya, kelapa sawit, karet, gula, ya. Nah, penerapan K3 yang ada di suatu industri itu harus APD lengkap, ada sanitasinya, ya. Nah, harus mematuhi peraturan yang berlaku di industri. Karyawan selamat, karyawan sehat, industri bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, soal formatifnya segera dikumpulkan. Baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, Ibu memberitahukan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kita akan melakukan praktik kunjungan industri ya. Jadi kelompoknya masih tetap kelompok Fitri, kelompok Luli dan kelompok Aji ya. Jadi kita kunjungannya ke Home Industri Amplang, kemudian industri kecil cake and pastry, lalu Home Industri tempe. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.